Bagi gereja Tuhan yang rindu untuk memberkati pelayanan di rumah Tuhan melalui persembahan mingguan, diakonia, janji iman, atau perpuluhan, dapat mengirimkannya melalui rekening yang tertera di layar kaca Anda. Demikian MS Update minggu ini. Saya Desi Situmorang pamit diri. Stay safe and God bless you. Bye-bye. Puji nama Tuhan. Shalom MS Bali. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya, saya yakin dan percaya setiap kita ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kita ada di minggu kedua dari bulan Juni, dan itu artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Puji nama Tuhan. Saya rindu membacakan satu ayat firman Tuhan untuk kita semua. Terambil dari kitab Daniel pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Hari ini saya mau katakan untuk kita semua jemaat Tuhan, dimanapun juga engkau berada, apapun yang kita dengar hari-hari ini, apapun yang menjadi kegelisahan kita hari-hari ini, tetaplah berdoa, tetaplah menyembah, tetaplah memuji, karena kuasa Tuhan akan dinyatakan atas setiap kita. Amin. Mari kita satu hati dalam doa. Kami tahu Tuhan, semua yang terjadi ada di dalam kendali Tuhan. Kami tahu hari-hari ini kami sedang menantikan, dan terkadang penantian kami seperti tidak berujung. Tetapi kami tahu Tuhan, sama seperti Daniel ketika dia mendengarkan suara kegentaran, suara ancaman yang dilakukan Daniel adalah dia tetap berdoa, dia tetap berlutut, dan dia tetap menyembah Engkau. Hari ini kami pun sama Tuhan, kami akan tetap menyembah Engkau, kami akan tetap memuji Engkau, kami akan tetap berdoa Tuhan. Meskipun keadaan membuat kami tidak bisa berharap, tapi kami tahu bahwa setiap doa kami Engkau dengar, setiap rintihan kami Kau dengar, setiap air mata kami Kau tampung di dalam kirbat-Mu. Terima kasih Tuhan, pada minggu kedua di bulan Juni ini kami tetap bersyukur, kami tetap mau katakan Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau dengan sebuah gairah yang baru, kami siap menyembah Engkau dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang tetap percaya kepada penyertaan Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama sembah Tuhan dengan gairah. Puji nama Tuhan. Haleluya. Oh, kami percaya Tuhan. Oh, yes Lord. Kami yakin akan penyertaan-Mu. Kami percaya akan janji-Mu. Kami percaya akan kuasa-Mu. Kami percaya akan kebaikan.
Mari angkat kedua tangan kita, naikkan ke surga. Mari angkat kedua tangan kita dan dengarlah firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan goyah, jangan gentar, sebab Dia beserta dengan engkau. Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti fajar. Nantikan Dia. Mari rasakan aliran sungai itu membasahi setiap hati yang haus, hati yang lapar akan dipuaskan. Syarada baraba ya syarada da 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 da. Kira pakai arala pakai syarada da 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 da. Seberapa banyak engkau yang hari-hari ini sedang mengalami ketakutan? Seberapa banyak yang kau hari-hari ini mengalami kekhawatiran? Angkat tangan kananmu dan letakkan tangan kirimu di dada. Dengar firman Tuhan ini selalu berkata dengan kuat, kuatkan, teguhkan hatimu, kuatkan, teguhkan hatimu, kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan menyerah, jangan pernah takut akan apapun juga. Dia ada, Dia ada, Dia ada untuk engkau. Aku katakan sekali lagi, kuatkan, teguhkan hatimu. Kuatkan, teguhkan hatimu, kuatkan, teguhkan hatimu, sebab masa depan sungguh ada dan pengharapanmu tidak akan hilang, sebab Dia hadir. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari katakan dengan iman. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku.
sudah ada di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, yes. Haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan kami percaya hari lepas hari Engkau terus memberikan kekuatan dan penghiburan-Mu bagi kami. Kami tidak tawar hati, kami tidak takut, karena kami tahu Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, yang senantiasa menyertai kami. Bahkan hari ini ketika kami masuk dalam tatanan kehidupan yang baru, kami masuk di yang disebut sebagai new normal itu Tuhan. Kami tahu bersama Tuhan kami mampu, bersama Tuhan kami sanggup berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah hari ini ibadah kami pagi ini adalah ibadah kami yang luar biasa, karena Tuhan senantiasa ada di rumah-rumah kami dan Engkau senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Sebelumnya saya mau menyambut Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang ada di rumah-rumah. Apa kabar semuanya saudara? Haleluya. Masuk dalam tatanan kehidupan yang baru, new normal. Kita tetap percaya bahwa apapun boleh terjadi, tapi ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, kita tidak perlu takut akan apapun juga. Amin. Nah saudara, sekalipun pandemi COVID-19 ini dapat kita lewati, tapi mau tidak mau saudara, kita harus meninggalkan cara hidup kita yang lama. Dan kita siap masuk kepada tatanan kehidupan yang baru. Mari pagi ini saudaraku kita landaskan firman Tuhan kita dalam kitab Efesus pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18. Engkau yang ada di rumah-rumah boleh membuka Alkitab bersama dengan saya. Kitab Efesus pasalnya yang ke-4, ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kedegilan hati mereka. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersiap masuk dalam tatanan kehidupan yang baru. Jangan kita mengeraskan hati. Ketika firman Tuhan katakan, janganlah kita seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Artinya saudaraku, mari kita jangan berpikir seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dengan pikiran yang sia-sia yang dibutakan oleh ilah zaman ini. Yang artinya ketika berbicara mengenai sia-sia, hidup kita terpisah dengan persekutuan kita dengan Tuhan. Nah saudaraku, oleh sebab itu kalau saya boleh katakan dengan bahasa saya, jangan kita menjadi orang aneh gitu ya, yang gak ngerti bahwa perubahan itu sedang terjadi. Kalau saya katakan dengan bahasa saya, mari kita juga berani lakukan sesuatu yang berbeda untuk kita menginvestasikan berkat dalam kekekalan kita. Nah saudaraku, mari kita buka dalam kitab Kejadian 26 ayatnya yang pertama. Kita akan sedikit merenungkan kisah tentang Ishak di negeri orang Filistin. Ayat yang pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Nah saudaraku, apa yang dialami oleh Ishak ini, bahwa ia mengalami satu masa-masa yang sulit.
ketika kelaparan melanda di negeri mereka. Tapi yang dilakukan Ishak adalah luar biasa, bahwa Ishak tidak lari dari masalahnya, melainkan taat seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat yang ketiga dikatakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang harus kita renungkan hari ini? Yang pertama adalah Ishak taat kepada Tuhan. Ishak bisa saja pergi ke tempat lain, misalnya Mesir. Tapi pasti di sana Ishak tidak akan diberkati karena Tuhan tidak memerintahkan dia untuk ke sana. Nah, ketaatan inilah yang membuat Ishak sangat diberkati Tuhan. Jadi jangan kita menganggap remeh masalah ketaatan ini. Jika Tuhan memerintahkan sesuatu untuk kita lakukan, maka kita harus taat dan lakukan. Yang setuju dengan saya katakan, amin. Nah saudaraku, mari hari-hari ini kita renungkan, apa yang menjadi janji Tuhan atas hidupmu? Apakah kita sudah taat melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan? Saudara, sebagai kesaksian kami, saya dan suami dengan Kotim gitu saudara, mengerti benar tentang panggilan pelayanan kami. Yaitu kami ditaruh Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa yang ada di marketplace. Jadi saudara, beberapa orang yang datang kepada kami adalah mereka yang kesulitan keuangan gitu saudara. Jadi mereka yang datang kepada kami sedang di PHK atau mereka sedang ingin merintis sebuah usaha yang baru gitu saudara. Dan dari hal itu semua lewat pengalaman kami, Tuhan suruh kepada saya untuk saya membuat sebuah buku. Dan juga dengan ketaatan saya, karena Tuhan bilang kepada saya bahwa ketika engkau menulis buku, maka bukumu itu akan memerdekakan banyak orang tentang hal keuangan. Nah saudara mau tahu buku yang sangat populer dan jadi favorit gitu ya saudara ya, buku yang saya tulis tentang saham gitu. Jadi seperti foto yang di samping ini, saya pernah mengadakan bedah buku tentang saham di toko buku Gramedia. Nah saudaraku, kenapa saya katakan tentang buku tentang saham? Karena ada banyak orang itu salah dalam bertindak. Mereka suka bertanya kepada saya, Bu, apakah saham ini adalah judi? Bu, apakah saham ini berdosa? Dan segala macam. Tapi saudaraku yang terkasih, waktu saya menuangkan apa yang Tuhan dapat, lalu saya tuliskan dalam sebuah buku ini, seperti ini judul bukunya saudara. Akhirnya ada banyak orang yang tadinya malu untuk bertanya-tanya, akhirnya dia datang kepada saya. Dan saya katakan bahwa kalau kita bicara mengenai bisnis, mengenai keuangan gitu ya saudara, kita harus melibatkan Tuhan. Yang sesudah saya katakan amin. Ya, ada banyak hal saudaraku, waktu kita tidak taat sama Tuhan, maka jadinya akan berantakan. Dua hal saudaraku tentang keuangan gitu ya. Kalau kita mau belajar memulai bisnis, maka kita coba tanya sama Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Orang terkadang suka tanya gini, bisnis yang bagus dalam pandemi COVID-19 ini apa ya Bu? Gitu. Saya harus memulai bisnis apa ya Bu? Seperti juga buku yang saya tulis tentang bisnis online saudara. Ternyata Tuhan sudah tuntun saya untuk bagaimana kita memulai usaha dengan bisnis online. Dan ada banyak hal saudaraku, ketika kita taat sama Tuhan, maka Tuhan membukakan setiap pintu-pintu yang selama ini tertutup bagi kamu. Yang mengerti, katakan amin saudara. Ya, secara tidak kita sadari bahwa ternyata buku yang saya tulis ini tentang keuangan. Ya, buku yang saya tulis ini tentang uang gitu. Makanya hari-hari ini kita harus percaya bahwa musuhnya Tuhan itu adalah mamon. Makanya ada ungkapan yang berkata gini, ada ungkapan yang berkata bahwa orang tuh rela mengorbankan kesehatannya untuk mendapatkan uang. Namun setelah itu orang rela mempertaruhkan kekayaannya lagi untuk memperoleh kesehatannya kembali. Nah, oleh sebab itu saudara, hari ini mari kita menjadi pelaku firman. Sehingga kita tahu bahwa hidup kita itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Ku tahu
hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Mari sekali katakan, hidupku. Ku tahu biarlah hari ini engkau yang ada di rumah-rumah, engkau tahu bahwa hidupmu adalah sebuah penyembahan di hadapan Tuhan. Engkau harus taat kepada Tuhan. Ketika apa yang Tuhan suruhkan kepadamu, ketika Tuhan suruh engkau berhenti, engkau berhenti. Ketika Tuhan suruh engkau untuk melakukan sesuatu, lakukanlah itu. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Katakan amin. Saudara mau diberkati seperti Ishak, saudara. Ishak taat kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah Ishak menabur di masa sulit. Kejadian 26 ayat 12 berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Saudara, kadangkala kita dalam kesulitan, kita berusaha untuk mengirit gitu ya. Tapi sebagai anak-anak Tuhan kita harus belajar seperti Ishak, yaitu menabur ketika berada pada masa sulit. Di saat kekeringan, ekonomi sulit dan banyak orang yang sedang susah, firman Tuhan berkata justru Ishak menabur. Ishak tidak menunda-nunda sesuatu yang harus dia kerjakan. Dan hasilnya di tahun itu juga dia meraih tuaian yang sangat besar. Saudaraku, memang ini menjadi hal yang tidak mudah bagi kita. Di masa yang sulit, di masa kelaparan, di masa kekeringan kita harus menabur. Tapi itulah yang kami alami. Saya dan Kotim, saudara, dalam masa COVID-19 ini, saya terus mengatakan bahwa apa yang kita punya kita tabur. Bahkan kita coba katakan kepada anak-anak gitu ya, gereja, saya katakan apapun yang kita miliki sedikit kita harus perhatikan, kita harus berani menabur. Karena kita tahu, saudaraku, jangan tunggu sampai kita diberkati Tuhan dulu baru kita mau memberi. Haleluya, ya. Alkitab mencatat Tuhan tidak mungkin berhutang dengan kita. Dia adalah Tuhan yang sangat mengerti setiap tetesan air mata kita. Dan oleh sebab itu, saudaraku, lakukanlah apa yang menjadi bagianmu. Dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Oleh sebab itu, saudaraku, meski gereja kami sedang merintis, tapi kami pun berani menabur. Dan saya berdoa, saudara pun di rumah-rumah percayalah bahwa firman Tuhan katakan ayat yang ke-13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Mari saudaraku bersiap masuk dalam dimensi baru dalam memberi. Ketaatan kita di hadapan Tuhan dan hati kita yang mau memberi akan membukakan tingkap-tingkap surga dan siap melimpahkan berkat-berkat buat kita. Kita masuk dalam tatanan baru, the new normal. Dan kita pun juga masuk dalam dimensi berkat yang baru. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita berdoa, kita minta bahwa kemuliaan Tuhan turun atas setiap saudara di rumah-rumah. Kita minta kemuliaan Tuhan membawa kita untuk kita percaya meskipun dalam masa sukar kita diberkati Tuhan. Haleluya. Kami perlukan
saudara buka kedua tanganmu. Ya Tuhan, kami membutuhkan keajaiban-Mu hari ini. Kami membutuhkan sentuhan tangan-Mu bagi kami. Kami sudah di rumah 2 bulan. Kami hampir kehilangan pekerjaan. Kami harus mulai dari nol. Yalah Tuhan, Engkau senantiasa menjamah, memulihkan. Tuhan memberkati tangan-Mu. Tuhan menyertai langkah kaki-Mu. Mulai hari ini aku berdoa, Engkau yang ada di rumah-rumah bangkitkan roh-Mu. Engkau tetap semangat di dalam Tuhan. Bahwa ketika engkau mulai berpikir bahwa engkau berani taat kepada Tuhan, maka percayalah engkau akan berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Aku berdoa biarlah engkau punya roh yang suka untuk memberi. Mulai hari ini engkau tidak akan hitung-hitungan lagi dengan Tuhan. Mulai hari ini engkau akan belajar untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang menjadi keinginan hatimu, lihatlah. Kesetiaan kita diperhitungkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mereka yang ada di rumah-rumah. Keluarga-keluarga mereka diberkati Tuhan. Lumbung-lumbung mereka dipenuhkan oleh Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Turunkanlah berkat-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah mulai hari ini kami berjalan dalam dimensi rohani yang baru. Mulai hari ini kami berjalan di dalam berkat-berkat Tuhan. Kami tidak akan lagi tawar hati. Kami tidak akan lagi mundur. Tapi kami percaya segala berkat yang terbaik Engkau limpahkan bagi kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang di rumah-rumah kita semua berkata, amin. Puji Tuhan. Selamat berhari Minggu saudara, dan Tuhan Yesus memberkati.